Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kuliah daring ilmu ukur tanah, program D3, D4 Teknik Sipil ITS. Materi hari ini akan menyampaikan materi sesi ini adalah menyampaikan prosedur langkah kerja pengukuran water pass. Faktanya, untuk alat water pass dalam keadaan terkalibrasi dengan baik dan setting pemasangan yang benar, maka bidang nivoo bidikan water pass selalu mendatar. Dan bidang tersebut tegak lurus terhadap garis arah gravitasi bumi. Jadi, inilah yang disebut sebagai bidang nivoo. Ya, bidang nivoo. Karena alat water pass ini dapat bergerak secara memutar secara horizontal, maka bidikan dari teropong water pass ini membentuk bidang nivoo yang arahnya selalu mendatar dan tegak lurus terhadap gravitasi bumi. Jadi kalau gravitasi bumi seperti ini, bidang ini akan membentuk perpotongan secara tegak lurus. Dengan keadaan seperti ini, maka bisa dihitung beda tinggi antara satu titik dengan titik lainnya. Misalkan ada beda tinggi titik 1 dan titik 2, titik 3, dan seterusnya dengan memindah-mindah bak ukur. Prosedur langkah kerja pengukuran water pass. Jadi syarat umumnya adalah sesuai dengan SNI 196988/2004, bahwasanya alat water pass dalam keadaan kondisi terkalibrasi dengan baik. Di situ juga diterangkan bagaimana pengecekan garis kolimasi, uji benang silang vertikal, dan uji sensitivitas nivoo rambut ukur dilakukan. Dengan melakukan prosedur sesuai SNI nomor ini, maka dijamin bahwasanya alat dapat berfungsi dengan baik dan bila nivonya diletakkan di setting nivonya sudah mendatar, maka bidang nivonya dijamin akan selalu mendatar. Nah, yang kedua, selain alatnya sudah baik, maka setting di atas report telah dilakukan dengan baik. Jadi nivonya sudah memenuhi syarat. Kemudian alat water pass terletak dengan nivoo mendatar yang telah diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat kedataran. Kemudian syarat umum yang ketiga adalah rambu ukur atau bak ukur yang digunakan untuk membaca beda tinggi harus didirikan dengan tegak lurus, tegak vertikal ya, berhimpit dengan arah vertikal gravitasi bumi. Karena dengan vertikal ini, maka bacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah menjadi lebih akurat. Jadi sebagai syarat, bahkan menjadi syarat mutlaknya untuk dilakukan ini. Nah, kali ini materi ini akan secara khusus menerangkan prosedur langkah kerja pengukuran profil, baik profil melintang maupun profil memanjang dengan menggunakan alat water pass. Misalnya kita lihat sebuah areal seperti ini, ya, kita bisa lihat ini ada, kan kita area kerja ini ada jalan sepanjang ini, ya, ini ada jalan sepanjang ini. Oke, baik, kita yang warna ya. Ada jalan, ya, ini ada sepanjang ada jalan, oke. Kemudian ada saluran, sini ada perumahan. Nah, tujuan dari pembuatan profil melintang memanjang ya, adalah kita pengen mengetahui sepanjang jalan ini elevasinya. Jadi dari kiri ke kanan itu bagaimana sih bentuk elevasinya? Nah, itu adalah untuk yang memanjang. Kemudian untuk yang disebut sebagai profil melintang adalah kita ingin mengetahui bentuk profil secara cross section di setiap sini. Secara cross section. Jadi mungkin nanti ada jalan, kemudian ada perumahan, ada saluran, dan seterusnya. Ini kita buat bentuk profilnya. Itu adalah profil melintang.
Profil melintang ini biasanya harusnya dilakukan setelah dilakukan profil memanjang dulu. Jadi memanjang dilakukan, nah, kemudian dari titik-titik tertentu yang berada dalam profil ini dilakukan cross melintang. Sehingga tujuan akhirnya adalah bisa didapatkan, ambil kalau misalkan ini profil melintangnya gitu, nanti bisa diketahui jalannya bentuknya seperti apa. Ini profil memanjangnya. Sedangkan profil melintangnya misalkan diambil satu titik ini, ya, yang ini gitu ya, misalkan ini, maka nanti jadi ketahui mulai perumahan, ini ada jalan, kemudian ada sungai, dan bahkan muka air sungainya pun dapat diketahui, dan seterusnya. Ini adalah yang memanjang dan melintang. Bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari langkah sifat datar untuk profil memanjang dulu. Nah, misalkan yang memanjang tadi adalah dari yang memanjang tadi ya, sepanjang jalan tadi, itu adalah kan, sepanjang jalan itu adalah dari titik A ke titik B. Jadi misalkan sepanjang jalan. Nah, maka dari titik A dan titik B itu kita bagi menjadi beberapa potong section. Nah, untuk bisa menggambarkan water pass sifat datar memanjang ini, maka yang pertama-tama setelah kita bagi section-section ini dari A 1, 2, 3, dan 4 kita katakan misalkan per 500 meter, per 200 meter, atau per 40 meter ya. Jadi terserah. Kalau dibuat sama, nah, itu akan lebih baik karena itu bisa meminimumkan kesalahan jarak. Misalkan jadi per seksinya berapa. Bisa 50 meter, 20 meter, 50 meter gitu ya. Sesuai dengan kedetilan data yang ingin diperoleh. Maka yang pertama-tama, dirikan bak ukur di titik A. Ini bak ukurnya. Dirikan bak ukur di titik A. Kemudian alat disetting di sini di tengah, kira-kira aja di tengah-tengahnya antara titik A dan titik 1. Ya. Kemudian disetting sudah water pass-nya di nivonya sudah tegak lurus. Oke. Kemudian bak ukur ini yang masih berada di bidik. Dari di sini ketahuan dibaca bacaan benang tengah, benang atas sama benang bawahnya karena membidik belakang ya, maka kita akan mendapatkan bacaan belakang satu. Kenapa kok di belakang? Karena ini nanti pengukurannya akan berantai ke sana, pergi dan pulang. Kalau ke arah sana perginya berarti yang belakang ini adalah bacaan belakang. Nah, kemudian bak ukur ini dipindah ke titik 1. Kemudian alat water pass diputar 180 derajat dengan tanpa memindah ya, tentunya tetap di sini. Dibacalah bacaan muka 1 bak ukurnya ini. Oke. Kalau sudah diketahui, dicatat ya. Bak ukur kemudian tetap dipertahankan di sini, jangan digeser-geser ya, tapi hanya diputar saja alatnya, hadapnya diputar ke sana karena alat ini kemudian kita pindah ke titik antara 1, 2. Ini disetting lagi. Sama, saya mendatar. Kemudian dibaca lagi ke bacaan belakang. Ya, karena bak ukur ini kan sudah diputar arahnya. Maka kita bisa baca di sini bacaan tengah, benang atas, sama dengan bawah dicatat. Oke. Kalau kemudian setelah itu, bak ukur dipindahkan ke titik 2. Alat water pass dengan tanpa merubah settingnya diputar 180 derajat. Dilihat lagi sana bacaan muka berapa, benang atas, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya sehingga kita alat ini nanti dipindah ke sini juga membaca bacaan belakang dan bacaan muka. Dan seterusnya dipindah lagi ke sana membaca bacaan belakang dan bacaan muka. Sehingga kita dari pembacaan ini masing-masing sebenarnya kan tujuannya mencari beda tinggi antara A dengan 1. Beda tinggi antara 1 dengan 2. Beda tinggi antara 2 dengan
3, dan seterusnya sampai terakhir beda tinggi antara eh, B dengan 3. Berapa beda tingginya? Nah, ini baru bacaan pergi. Nah, karena kemungkinan kemungkinan untuk biar bisa mengoreksi kemungkinan apakah ada salah atau tidak, maka harus tidak cukup dengan bacaan pergi, harus ada bacaan pulang. Bacaan pulang itu apa? Jadi pengukuran setelah sampai di titik B, maka kita harus kembali mengukur ke arah sana. Jadi setelah alatnya taruh di sini, ini dibaca menjadi bacaan belakang, sana belakang muka, kemudian dipindah ke sana, dan seterusnya, sehingga alat kembali berada di titik awal dengan berada di antara A1 dan A2 kembali, sehingga bisa mengukur beda tinggi antara 1 dan karena kembali ke titik awal, otomatis kita tahu seharusnya kalau dengan data yang ada itu, beda tingginya kan harus, totalnya harus beda tinggi pergi ditambah dengan beda tinggi pulang, kan harus sama dengan 0 kan ya, totalnya 0. Karena kembali ke titik awal. Nah, namun kenyataannya seringkali ternyata angkanya tidak 0. Nah, itu ada kesalahan sedikit gitu ya, berarti ada kesalahan. Apakah kesalahannya masih masuk toleransi atau tidak? Nanti bisa dibaca lebih detail di pengukuran water pass. Nah, kalau masih masuk toleransi, maka perlu dihitung kemudian ada koreksi. Sehingga dengan koreksi itu kita nanti bisa menghitung secara lebih akurat koreksi untuk titik-titik antara 1, 2, 3, dan B. Akan lebih akurat lagi apabila ini terikat sempurna. Jadi misalnya titik B ini juga diketahui koordinatnya berapa, titik A sudah masalah. Titik B ini diketahui elevasinya berapa, titik A ini diketahui elevasinya berapa, sehingga bisa dikoreksi. Tinggal nanti yang tengah ini di antara 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan demikian, maka bisa digambarkan profil memanjang suatu jalur atau trace untuk misalnya ya, misalnya untuk saluran atau untuk jalan. Sedangkan untuk profil melintang ini pengukurannya lebih sederhana ya, karena alatnya nggak dipindah-pindah. Misalkan dari titik 2 ini, misalkan dari titik 2 ini diinginkan bagaimana sih bentuk profil melintangnya kan ke arah sana, ke arah tegak lurus. Misalnya. Maka alat didirikan di titik 2. Kalau dilihat secara melintang, misalkan alat didirikan di titik 2 ini, ya, titik 2, misalkan di sini adalah jalan, yang berada sini adalah jalan, ini adalah saluran, ya, saluran. Ini misalkan ada airnya gitu. Nah, maka cukup alat disetting secara baik, secara horizontal, nivonya di titik nomor 2. Oke. Nah, kalau sudah ready seperti ini, kita tinggal memindah-mindahkan bak ukurnya. Misalkan kita ingin mengetahui profil, karena bentuk profilnya kan seperti ini. Nah, maka kita perlu menentukan dulu titik-titik mana yang bisa mewakili bentuk profilnya. Jadi titik-titik yang kira-kira akan membentuk profil itu kita tentukan dulu bentuknya. Kemudian dari titik itu nanti kita didirikan bak ukur di titik itu. Nah, jadi kalau misalkan ini bentuk lengkungannya kan semakin banyak, maka perlu dilakukan pengukuran semakin banyak. Karena agar nanti kalau diukur, kalau diplot lagi bisa membentuk seperti ini. Nah, gini. Kalau misalkan ada data yang hilang, misalkan 2B nggak diukur, berarti kan jadinya kan seperti ini. Nah, kan tidak mewakili. Ya, kan tidak mewakili. Jadi harus sesuai dengan bentuk profilnya, berapa kira-kira di mana kira-kira yang penting untuk dilakukan profil melintang. Nah, setelah alat ini berdiri di titik nomor 2 ini, ya, kita letakkan bak ukur di titik-titik yang sudah tentukan, dibaca benang tengah, benang atas berapa ya, benang bawah berapa juga gitu. Dibaca bacaan benang tengah, benang atas, benang bawah juga gitu. Di sini sama. Dibaca benang tengah, benang atas, benang bawah. Dibaca benang tengah, benang atas, benang bawah. Nah, maka dari data yang ini, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, jadi misalkan ini ada sebelah kiri, sebelah kanan, nah, juga sama dilakukan pengukuran. Kemudian tinggi alatnya diukur juga berapa terhadap titik ini berapa, ini tinggi alatnya berapa. Nah, maka dengan demikian perbedaan tinggi antara titik berdiri alat dengan titik
bak ukur bisa diketahui untuk semuanya. Jadi kalau misalnya tinggi alatnya ada di sini, maka ini kan nanti beda tingginya bisa diketahui. Nah, yaitu dengan cara bacaan benang tengah dikurangi tinggi alat kan sama dengan beda tingginya semuanya. Oke, yang sebelah kiri juga demikian, yang sebelah kanan juga demikian. Bila di titik 2 sudah diketahui elevasinya, misalkan sama dengan Z gitu, maka tinggal ditambahkan atau dikurangkan aja untuk mengetahui elevasi 2A, 2B, 2C, dan seterusnya. Setelah kita elevasi, bisa digambarkan. Nah, yang menjadi perlu perhatian lagi adalah misalkan di sini ada air dan kita pengen menggambarkan elevasi airnya ini. Maka pada saat bersamaan kita mengukur dasar sungai, maka kita harus membaca juga di sini berapa posisi airnya. Berapa posisi airnya sehingga ketebalan air nanti bisa kita catat dan kita masukkan di perhitungan sehingga tidak hanya elevasi dasar sungai, tapi juga elevasi dari muka air ini ya bisa tercatat. Nah, sangat penting untuk mencatat elevasi muka air ini sehingga kita bisa memastikan bahwasanya karena muka air itu kan rata, jadi nanti antara potongan lintang satu dengan yang lainnya bisa dicek beda tinggi muka airnya berapa dan bisa dicek lagi kemiringan gradien alirnya berapa. Nah, dengan itu arah alirannya bisa ditentukan ke arah mana, ke arah alirannya karena kan air kan selalu mengalir ke arah yang rendah. Oke, jadi ini sebagai tambahan juga untuk metode pengukuran itu ada namanya juga sebagai metode lompat kata, bisa dilihat di SNI 19688/2004 ya, untuk di lampiran C. Silakan di situ dilihat, di situ lampiran C ada urutan untuk pengukuran tentang jaring kontrol vertikal dengan metode sifat datar. Sebagai ringkasan, ya, untuk melakukan pengukuran sifat datar profil, maka syarat umumnya adalah yang pertama, waterpass dalam kondisi keadaan terkait dengan baik sesuai dengan SNI ini yang lampiran C. Kemudian setting alatnya disetting dengan pasangan secara datar sempurna di atas tripod. Kemudian yang ketiga adalah rambu bak ukur didirikan secara vertikal searah dengan gravitasi bumi tempat yang akan diukur. Di tempat yang akan diukur. Jadi tegak ya, secara tegak vertikal ke atas. Untuk sifat datar profil memanjang, pengukuran beda tinggi dilakukan secara berantai ya ke arah pergi dan pulang ya, arah pergi dan pulang. Untuk sifat datar profil melintang, pengukuran beda tinggi dilakukan dengan meletakkan alat di satu titik, kemudian tinggal bak ukurnya aja yang diletakkan kiri dan kanannya dan dibaca beda tingginya. Demikian, terima kasih. Semoga membantu untuk pelaksanaan pengukuran di lapangan. Selamat belajar.